situasi desa yang sepi dan minim penerangan membuat Jarwo leluasa untuk bergerak memindahkan gadis kecil itu. Ayo masuk. Ningsih, kamu kemana aja, Dek? Ayo kita pulang. Papa sama Mama cariin kamu. Ayo kita pulang, Dek. Kau main, kerja kau main dan main terus. Tidak mau bantu Mama di rumah. 15 tahun lalu, Ningsih hanyalah seorang bocah yang masih berusia 13 tahun. Ia adalah anak yang periang, walaupun kadangkala terlibat pertengkaran kecil ibunya. Mau jadi apa kamu? Ningsih! Dibilang malah lari dia, kabur. Mak, ada apa kau marah-marah gitu? Hah? Ayah, Ningsih kerjanya main dan main terus. Tidak pernah bantu Mama di rumah. Makanya Mak, jangan terlalu keras sama anak. Jadi seperti itu. Mama keras begini, Mama sayang sama Ningsih. Sayang. Sebagai anak-anak, Ningsih memang kerap kali menghabiskan waktunya untuk bermain. Satu hal yang kadang-kala tak diberikan banyak waktu oleh ibunya. Mama bisa nyuruh doang, nyuruh itu, nyuruh ini. Kan aku capek banget sih. Ningsih, ngapain lagi kamu kesini? Pasti kabur ya? Ya, Ih, kamu tuh ya bandel banget kalau suruh Mama. aku capek Kak, disuruh-suruh terus. Ih, kakak kan tahu kamu siapa, Mama itu siapa. Mama tuh mau bikin kamu jadi anak baik tahu. Tapi nggak usah disuruh-suruh terus Kak, aku capek. Sebagai seorang anak-anak, Ningsih tentu ingin memiliki banyak waktu untuk bermain. Tidak hanya di rumah, dan membantu Epin mengerjakan berbagai macam pekerjaan rumah. Ningsih sering pergi ke rumah Desi, kakak kandungnya di desa sebelah. Masih nyuruh mulu. Ningsih, Kakek. kenapa kamu marah-marah? Kenapa? Enggak. Kamu sudah makan belum? Enggak. Kalau begitu, makan sama kakek. Ayo. Mau? Mau. Iya. Ayo. Ayo. Dulu kan nih. Kamu lapar ya? Kamu udah tinggal di sini sajalah sama kakek, ya. Apa yang kamu mau bisa kakek kasih, ya. Enggak, Kek. Nisi cuma minta makan aja. Itu Nisi pulang. Nisi takut temen sama ayah, Kek. Oh, itu enggak perlu kamu khawatir. Ayah sama mama kamu itu urusan kakek. Kakek bikin tenang. Percaya sama kakek, ya. Ya sudah makan. Ayo makan. Makan. Akan tetapi menurut pengakuan Jarwo, Amril, jin yang ia pelihara telah lama meminta tumbal yang dapat menemaninya. Jarwo tentu saja tak menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat mengelabui Ningsih yang masih polos agar tunduk dan patuh seutuhnya kepada Jarwo. Hari itu, tak ada yang menyadari hilangnya Ningsih di rumah Desi. Karena
karena Desi mengira adik kecilnya itu telah kembali pulang ke rumah orang tua mereka. Kamu akan kakek kenalkan sama teman kakek. Seorang muda, ganteng. Kamu mau? Bagus. Apa itu, Kek? Ini minyak untuk kamu pakai agar tidak terlihat oleh siapapun kecuali pemuda itu. Apa kamu ganggu orang istirahat aja? Ini sih udah jadi bapak nih. Sudah pulang? Oh, gitu. Udah. Penderitaan Ningsih pun mulai menghitung hari. Ningsih kala itu berada dalam pengaruh dan doktrin Jarwo akan seorang laki-laki tampan yang hendak meminangnya. Dan menjadikan Ningsih seorang pengantin, angan-angan ini membius kesadaran bocah itu dan membuat hayalan seakan-akan sebuah kenyataan. Kita berangkat sekarang ya. Ayo ke sini. Malam itu, tak ada satu orang pun yang menyaksikan Jarwo memindahkan Ningsih dari rumah orang tuanya menuju sebuah gua batu yang gelap, lembab dan tanpa harap. Ya di sini tempatnya. Ya, nih pegang. Kamu pegang obor. Ya, awas. Kakek beresin dulu kamu. Sebagai orang tua yang berpengalaman, mudah bagi Jarwo untuk meyakinkan Ningsih kecil untuk mengikuti segala perintahnya. Kamu masuk ke dalam, bawa obor kan? Nanti kamu tunggu, nanti Amril akan datang. Calon suami kamu. Ayo. Kenapa, Mak? Beberapa hari tidak pulang ke rumah, Epin mengira jika Ningsih pergi menginap di rumah kakaknya Desi. Depi, adik kau main kemari? Hah? Bukannya Ningsih udah pulang dari 2 hari yang lalu? Enggak. 2 hari adik kau ini udah pulang. Hah? Kirain ayah Ningsih ada di sini? Iya. Abang terakhir ayam lihat Ningsih. Sore. Gimana ini? Ya udah bang, jangan diam aja, bantu mikir. Gimana, Dev? Ya, kita carilah. Ini ada apa ribut-ribut di rumah saya? Hah? Maaf Pak, Pak Jarwo, lihat Ningsih anak saya. Ningsih itu anak kalian, bukan anak saya. Tanggung jawab kalian. Kenapa harus tanya saya, Mi? Ya udah mah, kita cari Ningsih ke rumah teman-temannya ya. Ayo. Bang, aku bantu Mama cari Ningsih ke rumah teman-temannya ya. Kamu di rumah aja. Kau hati-hati ya. Semoga Ningsih cepat ketemu ya. Ya udah. Ningsih, kamu betul-betul cantik. Bangun. Ningsih, bangun sayang. Ya, Kek. Ini kakek bawain bantal buat kamu. Jarwo pun menyediakan seluruh keperluan Ningsih dalam goa. Ia seakan-akan memang telah mempersiapkan korbannya itu tinggal dalam waktu yang lama di celah bebatuan tersebut. Ningsih mau pulang dulu. Soalnya Ningsih takut banget sama Mama sama Ayah, Kek.
Jangan nanti si pemuda yang akan jadi calon suamimu marah bagaimana kalau kamu nggak di sini. Sudah di sini saja nunggu. Nanti dia akan datang. Ya? Udah, kamu masuk. Kasih ya, Kek. Sugesti dan doktrin Jarwo begitu melekat di pikiran korbannya. Ningsi, gimana kau nak? Ningsi, Mbak lihat Ningsi, anak saya, Mbak. permisi bang. Iya bang. Abang pernah lihat wajah anak ini di wilayah sini bang? Kurang tahu ya bang? Nggak lihat. Kalau anak ini sih sering lewat sini, Bu, tapi udah berapa hari ini saya nggak pernah lihat. Berminggu-minggu sudah Epin dan Boru mencari keberadaan Ningsi. Semua keluarga telah dihubungi, semua teman telah mereka tanya. Namun putri kecil mereka tak juga ditemukan. Lewatnya kemana, Mbak? Seringnya lewat ke arah sana. Ke sana? Bener ini? Iya, sering lewat sini. Tapi udah berapa hari ini saya nggak lihat. Ningsi! Ya Allah, kemana lagi hamba harus mencari ya Allah? Anak hamba sudah hilang ya Allah. Tolong pertemukan hamba dengan anak hamba ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Namun mereka tak pernah putus asa karena iman Boru dan Epin begitu kuat. Ningsi pasti akan ditemukan bagaimanapun caranya dan apapun resikonya. Ningsi, kamu jangan pulang ya. Karena cuma tempat inilah kita bisa bertemu. Kalau kamu pulang, kita nggak akan pernah bisa ketemu lagi. Ya, Kak, jangan dong. Iya deh, Ningsi nggak kemana-mana. Dalam benak Ningsi, Amril memang nyata adanya. Walaupun Amril hanyalah sebuah tokoh yang dengan sengaja diciptakan oleh Jarwo untuk... Kami mau minta tolong Pak, tolong carikan anak kami si Ningsi Pak. Berapapun biayanya akan kami bayar Pak. Belasan juta rupiah uang tabungan mereka pun telah habis tak tersisa untuk menemukan Ningsi. Hingga Boru terpaksa menjual tanah ladangnya untuk menutupi biaya pencarian yang telah berbulan-bulan mereka lakukan. Akan tetapi, walaupun berbagai macam dukun, paranormal, orang pintar telah mereka datangi, tak ada satu orang pun yang dapat menunjukkan dengan pasti keberadaan putri kecil mereka. Ningsi pun hilang bagai ditelan bumi. Perlahan tapi pasti Boru dan Epin pun menyerah dan menggantungkan semuanya kepada takdir, kepada nasib. Mandinya Sudah. kamu tambah cantik saja. Situasi desa yang sepi dan minim penerangan membuat Jarwo leluasa untuk bergerak memindahkan gadis kecil itu. Ayo lagi. Ningsi. Kamu kemana aja, Dek? Ayo kita pulang. Papa sama Mama cariin kamu. Ayo kita pulang, Dek. Desi sungguh tak menyangka saat ia menemukan adik kecilnya itu berada di dalam kekuasaan dan pengaruh Jarwo. Apa-apaan ini, Pak? Ningsi itu sudah jadi milik saya, Dek. Ya? Dan kamu tidak bisa lagi mengambilnya. Paham kamu? Pak, saya akan laporkan Bapak ke kepala desa dan seluruh warga. Biar mereka tahu nih kelakuan Bapak seperti apa. Bapak sama Mama saya cari Ningsi bertahun-tahun, Pak. Silakan. Hidupmu itu mencari-cari. Silakan kamu lapor sama siapapun kalau bisa. Nyawa kalian hanya pun aku. Kamu tahu kan ilmu aku? Mati semua.
Bila perlu, kamu dengan suami kamu sekalian. Tapi kan Pak, Urik itu anak bapak Pak. Kamu dan suami kamu. Bila perlu saya pesankan batu nisan untuk kalian. Ancaman Jarwo membuat Desi mundur teratur. Ia tentu tak ingin mati konyol di tangan seorang dukun yang bisa saja berbuat nekat. Akan tetapi, hati Desi begitu gamang, memilih di antara nyawa Ningsih atau dirinya dan Usman suaminya. Daeng. Ngapa kamu di sini? Sedang mencari indukan ini anakan kambing, Pak. Kamu tahu di sini ini banyak ular. Untuk mengelabui warga agar tidak mendekat ke gua korbannya tinggal, Jarwo mengarang cerita menyeramkan yang disebarkan dari mulut ke mulut. Ular. Ya. Percaya, Bang. Itu. Juga Pak Jarwo. Hamril, aku tuh kangen banget. Hamril, aku tuh kangen banget. Aku juga rindu sama kamu. Menurut keterangan saksi, selama tinggal dalam goa, Ningsih selalu tidak berbusana, alias telanjang bulat, dan hanya tidur beralaskan papan, serta sebuah kasur tipis yang telah usang. Ningsih, cepatlah. Iya, Chef, sabarkan. Ya sudah, cepat. Malam itu, Jarwo mengeluarkan Ningsih dari dalam gua. Bang, Ada apa, Dek? mau diapakan lagi adekku ini, Bang? Sudahlah, kita tidak usah ikut campur. Kau kan nanti tahu akibatnya kalau kita ikut campur. Ayo, minum. Enggak, Kek. Minum. Enggak, Kek. Ayo minum. Cepat. Tapi Bang, aku kan kasihan sama adekku, Bang. Ya sudahlah, toh nanti si Ningsih akan baik-baik saja. Lagi pula bapak sudah biasa menggugurkan kambing. Ya, sudah. Ningsih, maafin kakakmu ini, Dek. Aduh, Kek, sakit, Kek. Sakit, Kek. Ningsih! Sudah, kau jangan ikut campur. Biarkan bapak. Bikin ribut saja. Maaf Pak, ini nggak akan terjadi lagi. Adik, Ya Pak. kamu itu akan mewariskan ilmu dari saya. Ngerti, Dik? Hingga suatu saat sang dukun memutuskan untuk menurunkan kesaktian yang ia kuasai kepada anaknya yang beruntung. Usmanlah yang menjadi pilihannya. Inilah awal di mana Desi mulai berani untuk melawan kehendak ayah mertuanya itu. Semoga kau tenang di alam sana ya. Ningsih, masuk sudah. Karena usia yang semakin sepuh, Jarwo pun memutuskan untuk mewariskan segala ilmu dan kesaktian yang selama ini telah ia kumpulkan. Usman akhirnya dipilih karena dianggap mampu menjadi penerusnya. Apa-apa ini? Saya nggak sudi ya. Suami saya pengikut ilmu hitam. Dek, Dewi tunggu. Dek.
Dek! Tengkaran Desi dengan Usman mengenai Ningsih pun akhirnya sampai juga ke telinga tetangga rumah mereka. Akan tetapi Usman masih memiliki perasaan takut di bawah ancaman ayahnya. Ia pun masih berupaya untuk membujuk Desi untuk mengikuti perintah Jarwo. Dek, harusnya kau mengerti. Aku tidak punya pilihan lain. Ilmu itu harus diwariskan kepada anak laki-laki. Dan anak laki-laki bapak cuma nak. Aku sudah coba tolak, tapi tidak bisa. Kalau aku tolak, kita semua akan mati. Bapak juga tidak bisa mati dengan tenang. Jangan kau pikir aku mau ilmu itu. Aku tidak mau, Dek. Enggak. Pokoknya aku harus laporin semua kebusukan bapak kau. Kau sudah tahu kan resikonya. Jangan sampai semua orang tahu tentang rahasia ini. Paham? Ayo masuk. Enggak. Kau lah. Iya. Depi, saya permisi dulu ya. Pak, Pak Martak. Ada apa lagi, Bu Depi? Pak, tolong adik saya, Pak. Kenapa, Selamatin adik saya, Pak. Disekap, Pak, sama mertua saya. Aparat kepolisian langsung merespon laporan warga dengan mengamankan Jarwo beserta dengan anggota keluarganya. Selamat siang. Benar, Bapak yang bernama Pak Jarwo. Sekarang juga Bapak ikut kami atas tuduhan penculikan. Dede. Yang menculik itu siapa? Apa yang diculik? Bapak ikut kami dengan tenang dan kepala dingin. Hei, Bapak polisi, saya ini kepalanya dingin. Saya tenang. Siapa bilang kepala saya panas? Bribka, tangkap dia. Hei, ada apa? Ada apa? Sebentar. Udah, mau saja orang ini. Saya sudah dendam sama dia. 15 tahun dia tidur dari saya, Pak. Enggak, Ji. Hati-hati, jaga mulut kamu. Bicara sama orang tua. Jangan fitnah. Ya? Adik, saya ini bapak kamu. Ajari sopan santun istri kamu. Paham? Bapak ikut kami. Semuanya akan selesai dan bisa dipertanggungjawabkan. Bribka, bawa dia. Hap.